Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 25. Tanggal 25 November ya. Jadi ini masih dalam rangkaian serial diskusi sekolah desa dan salah satu materi yang diajarkan di sekolah desa itu adalah tentang pentahelix. Nah, pentahelix ini tentu bukan terminologi yang baru-baru ini keluar ya. Sebenarnya sudah jadi bahasan lama terutama di kalangan akademisi dan regulator ya kalau di Indonesia itu. Jadi kajian-kajiannya adalah kajian ilmiah dan kajian kebijakan biasanya seperti itu. Nah, tapi menjadi poin penting adalah diskusi kita kali ini kita pengen ngebahas pentahelix itu dari perspektif orang yang mungkin baru pertama kali dengar istilah ini. Apa sih sebenarnya itu pentahelix dan apa kaitannya dengan pemberdayaan yang ada di desa? Jadi pertanyaan pertama saya adalah, jadi gimana menjelaskan pentahelix bagi mereka yang Orang-orang mungkin baru ya. baru kenal istilah ini gitu? Alasan pentahelix pertama karena kita butuh kolaborasi. Jadi eh, teman-teman yang sudah mencoba untuk melakukan gerakan di lapangan pasti terkendala dengan SDM. Itu pasti itu. Ide bolehlah disampaikan gitu. Tapi kan kita menyadari bahwa seberapa penting pentahelix ini dalam hal mendorong sebuah gerakan pemberdayaan. Kalau kita melihat misal konteks desa, berarti seberapa penting kita menyadari bahwa tujuan utamanya adalah kolaborasi. Kalau penta itu kan sebenarnya artinya 5. Kalau helix itu ya kayak jalinan apa ya, kayak spiral ya. Ya unsur dan sebagainya itu menunjukkan bahwa penta ini penting. Ya dulu ada triple helix, kemudian hari ini sebenarnya sudah ada hexahelix, tapi rasa-rasanya kita melihat pentahelix ini menjadi bangunan yang kelihatannya utuh. Jikapun tidak nanti kita ngomong hexa, kalau hexa kan 6 ya, 6 jalinan, 6 kolaborasi tadi. Bahwa pentahelix itu yang pertama urusannya akademik. Ya, akademik ini ya orang-orang yang ahli lah di bidang tertentu. Orang cenderung bicaranya akademisi. Tapi kalau saya meyakini bahwa akademik itu secara dulu di masa Yunani kuno itu adalah akademik itu ya orang yang ahli. Jadi akademia gitu. Jadi orang-orang yang memang punya kekhususan sesuatu tertentu dan kemudian dia menjadi ahli di bidang itu. Terus kemudian bisnis ya, bisnis itu ya bagaimana kita mendorong kolaborasi antara para pengusaha atau kemudian dia bisa membantu CSR atau kemudian memang kita melihat bisnis itu sebagai sesuatu yang memang penting dalam mendorong keberlanjutan ekosistem. Kemudian yang community itu komunitas, bagaimana sebenarnya ini poin penting sebuah gerakan, modal awal adalah community. Terus kemudian G, government, ini pemerintah. Kemudian kita melihat yang kelima adalah media. Jadi A, B, C, G, M ini disebut sebagai pentahelix. Nah teman-teman desa yang mungkin juga belum memahami secara detail, nanti kita akan mengupas ini. Kita akan mengupas ini. Jadi kan ABCGM itu banyak ditemui di kajian-kajian tadi ya. Mungkin sekarang kajiannya terbatas di forum akademisi atau regulator ya, pemangku kebijakan secara umum. Tapi kan di publikasi-publikasi banyak menyebutkan bahwa pentahelix ini adalah stakeholder itu sendiri. Stakeholder adalah pemangku kebijakan atau dia yang megang peranan penting dalam merumuskan suatu nasib ya dalam sebuah gerakan gitu. Nah, ini ada pentahelix, ada stakeholder. Bagaimana relasi keduanya gini? Kenapa kok pentahelix ini kemudian kita sebut sebagai stakeholder atau pemangku kebijakan seperti itu? Karena di situ ada organ-organ yang memang punya wilayah di struktur.
Jadi tapi nanti akan menemui kejanggalan saat government dan bisnis ini memang belum menyadari bahwa sebenarnya pemberdayaan itu dimulai tidak dengan basis kebijakan, Oke. tapi pemberdayaan itu dimulai dengan basis kesadaran. Maka kemudian kalau kita ingin melihat tumbuhnya pentahelik itu tidak mesti juga lahir dari gagasan pemerintah saja. Gitu. Iya. Yang menjadi tantangan itu siapa yang akan memulai dulu? Iya. Artinya dari kelima itu siapa yang bakal mulai gitu? Ya kelima-limanya tuh harus punya kesadaran ya, kesadaran yang sama bahwa mereka itu saling membutuhkan, saling mengisi gitu. Tapi pengalaman Pak Yuni tuh pemerintah dan bisnis tuh awalnya juga belum masuk ya. Kita bicara tentang akademik, community dan media. Jika community jalan sendirian, ya dia hanya hidup segan mati tak mau. Biasanya dia hanya seperti komunitas yang mencoba menekuni satu hal, lalu kemudian mengalami hambatan karena memang tidak ada relasi pengetahuan. Maka kemudian yang menarik kalau kemudian seorang akademisi, seorang ahli itu juga menjadi aktor penggerak. Jadi dia tidak hanya sekedar merumuskan di balik layar dan dia ngasih PR banyak orang gitu kan. Itu yang paling susah itu adalah mengerjakan pikiran orang. Nah, makanya kemudian kita melihat bagaimana komposisi ABCGM pentahelik ini adalah kesadaran bahwa kita butuh kolaborasi dulu. Tanpa kolaborasi kita lambat. Mungkin maju gitu, tapi lambat. Satu contoh misal gini. Jika unsur akademisi, kemudian community, dan kemudian media dikerjakan, itu bisa muncul dalam satu sosok, dua sosok, dan dia bisa mengerjakan tiga itu. Artinya satu sosok sebagai aktor penggerak, dia punya kemampuan mempengaruhi banyak masyarakat. Di satu sisi sosok ini dia jadi akademisi yang memang punya gagasan yang memang bisa didaratkan. Kemudian dalam pola media, sekarang tersedia dengan banyak fitur media sosial, saya kira sangat membantu lah. Ini berjalan dan kemudian perjalanannya bisa saja menemukan hambatan, tapi secara energi pemberdayaannya sudah terpenuhi prasyaratnya. Ya lambat sih karena memang effortnya harus begitu besar dan kemudian orang-orang kemudian melihat ini sebagai sebuah gejala proses. Ada yang menanggapi secara baik, ada yang kemudian menolak, ada yang mungkin juga resisten terhadap kegiatan-kegiatan baru yang di tengah-tengah masyarakat itu mungkin tidak dianggap positif gitu. Ketika dia gerakannya didorong dengan pola-pola kesadaran, memang lambat, tapi dia akan tumbuh secara baik. Ibarat tanaman itu, orang kan mesti menguatkan akar daripada menunggu cepat tunas. Kenapa kemudian bambu itu di 3 tahun pertama dia lambat gitu? Karena dia penguatan akar gitu. Nah, filosofi-filosofi yang muncul di tengah-tengah alam yang bisa kita lihat itu juga bisa terjadi di tengah kita. Kayak bambu itu kan dia mau setinggi apapun, ketika yang dipotong adalah ruasnya, dia akan tetap tumbuh ke atas kan. Betul, karena dia akarnya kokoh. Akarnya kuat di bawah. Nah, pemberdayaan kan tidak harus kemudian ditentukan oleh kesadaran pentahelik dulu baru kemudian bergerak. Pemberdayaan itu sejak awal itu kan kesadaran untuk menggerakkan dirinya sendiri, potensi dirinya sendiri. Nah, yang kemudian sulit adalah ketika stakeholder tadi sudah memikirkan pentahelik, tapi oke, kita mau kolaborasi, tapi apa? Imajinasinya apa kan gitu? Gerakannya apa gitu? Nah, menurut saya yang paling bisa dikerjakan adalah orang punya mimpi dulu, dikerjakan secara basis kesadaran dulu, karena kan kita kan sudah membahas pendidikan dan pemberdayaan ya. Artinya kan fase-fase itu juga dilalui dulu. Daripada kemudian kita mohon maaf 5 unsur ini kan kalau banyak kepala kan juga banyak ini ya, banyak ide itu kadang juga nggak efektif juga gitu. Yang mungkin dikerjakan adalah gimana caranya 3 unsur dulu itu bergerak
Lalu kemudian mungkin pemerintah melihat itu kok konsisten, baru kemudian pemerintah masuk. Daripada pemerintah masuk sejak awal, Punya pikiran sendiri. dia bisa jadi, atau kemudian malah membuat ekosistem masyarakat itu manja. Iya, iya. Bisa juga kan malah terjadi gagal kesadaran, malah satu pihak yang disebut pemerintah government tadi malah menjadi sesuatu yang terus disalahkan. Seolah-olah menyediakan fasilitas semuanya. Saya kira ada fasilitas yang bisa dikerjakan oleh pemerintah karena itu sifatnya memang infrastruktur, ada yang memang sesuatu yang sifatnya dia rutinitas dan itu harus dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Oke. Menarik kajian tentang kesadaran tadi ya. Saya jadi teringat ini ya, konsep sadar diri sadar fungsi ya. Yang dimana kalau sadar diri itu kan bagaimana satu unsur itu dia menyadari ke dalam ya, dia internalisasi itu kan. Kemudian sadar fungsi bagaimana dia sebagai satu unsur dia melihat dirinya bisa berfungsi apa bagi yang lain seperti itu. Nah, saya ada contoh kayak gini nih. Misalnya saya seorang akhir yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian terpapar nih dengan diskusi-diskusi tentang pentahelix. Nah, tentu tergugah juga untuk mengupayakan perubahan gitu di masyarakat. Nah, tapi saya akan mengalami sebuah kegamangan. Sebenarnya saya dari kelima unsur ini, saya itu sadar dirinya saya ada di mana gitu. Tentu yang nanti konsekuensinya kalau udah sadar diri, fungsinya akan terlihat seperti itu kan. Nah, ini kan konteksnya bagaimana kita berbicara kepada masyarakat umum. Saya sebagai masyarakat umum yang awam terkait pentahelix kemudian terpapar dengan ide pentahelix gitu. Bagaimana saya punya kesadaran diri saya itu sebenarnya dari kelima unsur itu saya bisa masuk yang sebelah mana atau idealnya saya merapat ke yang mana gitu. Kalau saya sih ngelihat community dan media saya cukup. Gitu ya. Kalau kita ngerasa bahwa aku tuh akademisi loh, aku tuh ahli loh, kan itu jadinya kita norak gitu. Tapi seorang kapasitas di komunitas kan kita pasti punya spesialisasi yang sudah kita bahas itu kan. Syarat-syarat seorang penggerak itu kan dia muncul sebagai seorang spesialis gitu. Oke, spesialisnya di mana? Nah, kalau dia menekuni itu sampai jadi mastery, nah itulah akademik sebenarnya. Meskipun kita lihat banyak akademisi yang juga tidak punya kapasitas. Dalam artian keilmuannya itu sekedar berteori gitu. Ya itu penting juga gitu. Tapi kalau di tengah-tengah para penggerak kita terus berteori kan kasihan gitu. Orang sudah sampai mana dia masih bicara tentang yang teoritis gitu. Makanya kemudian para akademisi juga harus turun melihat situasi gerakan. Jadi kalau kata Munir itu Islam itu tidak hanya bicara tentang memerangi tentang kekufuran gitu. Tapi orang Islam itu juga harus membebaskan orang dari kekufurannya. Nah, cara memerangi kekufuran itu supaya dia juga tidak terlilit pada satu situasi kemiskinan kan gitu. Nah, yang repot adalah kita jangan memerangi yang orang miskin, tapi kita memerangi kondisi kemiskinannya kan gitu. Nah, sama. Satu sisi kita melihat kemiskinan itu, kita jangan melihat secara fenomenanya saja, tapi bagaimana gerakan itu mengangkat harkat martabat orang-orang menjadi punya daya. Orang miskin bukan jadi objek riset, orang miskin bukan hanya jadi objek penelitian, kepentingan-kepentingan akademik gitu. Tapi bagaimana juga orang-orang akademisi itu bisa menuntaskan kemiskinan, ikut andil lah. Nah, kita kan bicara kolaborasi ya. Kita bicara kolaborasi artinya tidak ada dari 5 unsur itu merasa paling Superman. Oke. Ya toh, ini jadinya pada akhirnya kan kita menyadari oke, pemerintah tuh ada loh yang tidak bisa dikerjakan. Oh iya. Lembaga bisnis tuh ada. Itu bentuk kesadaran dirinya. Kesadaran ini kan kemudian membentuk satu sistem bahwa satu sisi ini kita saling membutuhkan. Kecuali kemudian mungkin ada orang gila yang dia juga sudah memasuki 4 pentahelix 4 unsur itu tadi. 4 unsur lah non pemerintah gitu. Bisa jadi itu berjalan juga. Banyak saya dapati, tapi mungkin lambat. Kalau kemudian misal pemerintah dan bisnis tidak muncul di payungi jalan nggak jalan. Tapi lambat. Tapi hari ini kan payungi sudah banyak tuh CSR dari bank, dari pengusaha, swasta, mereka ngiklan di tembok-tembok kita gitu. Sirang ini Begadaian, Begadaian ngasih televisi seperti ini. Artinya kita
payung itu tuh mulai menyadari, oke, kita sama-sama penting, tapi tidak untuk saling menegasikan. Iya. Jadi tidak untuk saling mengatakan bahwa saya yang paling penting, enggak. Ini persoalan kolaborasi, ini adalah persoalan apakah kita berlanjut pada aspek tumbuhnya hexahelix nanti. Kalau sudah jadi hexahelix, kita akan ketemu pada agregator kan. Iya. Sebuah cara berpikir bagaimana kita menjadi pusat inkubasi, bagaimana kita bisa melatih banyak orang lain di luar sana. Kita jadi apa ya namanya, akselerator. Kita bisa mendatangkan financial institusi finansial ya, financial institution untuk datang kemudian juga berkolaborasi mendidik para kader-kader penggerak baru untuk bisa membangun di tempat-tempat lain. Itu kan hexahelix ya. Iya. Tapi yang terjadi adalah selama ini yang saya dapati di desa-desa ini, kita mau ngejelasin ini ada problem. Iya. Pertama, intensitas diskusi orang-orang desa untuk mendengar pentahelix sendiri juga satu problem. Iya. Apa sih itu? Apa yang diomongin itu apa gitu. Makanya kemudian kita juga harus ngebahas pentahelix dalam diskusi sekarang ini disederhanakan dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih ringan. Oke, A itu ahli, ya kan. Kemudian C itu komunitas, gitu kan. Kemudian M itu medsos misalkan. Iya. Nah kalau orang kemudian, oh itu ahlinya itu, oh ada komunitasnya, ada kelompoknya, ada community, kemudian M-nya main medsos, saya kira itu bisa kebangun. Oke. Di seri yang kedua nanti kita mau Jadi pilek ya, karena AC ini, karena ini apa? sponsor juga. Nah sponsor juga ini. Halo AC. Ini AC Kita udah gak baik kipas lagi. Oke. Kita sambung ke video kedua, nanti akan lebih mendalam untuk bahas bagaimana esensi pentahelix untuk mengupayakan perubahan di sebuah peradaban masyarakat gitu. Oke, terima kasih.